Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Bapak Jumari FPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Computer Trainer, dan tak lupa kepada peserta trainer pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mendidik kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman. Ketiga kalinya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haddad Alwi dari Prodi PA 6B dari Universitas Negeri Cukir Jombang. Di sini saya akan berbagi ilmu sedikit, sharing ilmu tentang trainer pendidikan yang berjudul Pentingnya Pendidikan Akhlak di Era Milenial. Pendidikan akhlak merupakan gabungan antara dua definisi pendidikan dan akhlak. Dari kedua definisi dapat memberikan suatu pemahaman bahwa pendidikan akhlak adalah suatu usaha sadar untuk membiasakan diri dari sesuatu kehendak dalam wujud perbuatan yang mengarahkan seseorang ke arah kesempurnaan dalam berperilaku yang baik. Kemudian, berdasarkan pengertian pendidikan akhlak di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan akhlak ialah suatu proses atau usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada yang tahu macam-macam akhlak itu ada dua. Nah, yang pertama adalah akhlak mahmudah, akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Contohnya, pertama, jujur, suka menolong, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak madmumah atau akhlak tercela, akhlak yang buruk. Contohnya berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Pendidikan akhlak menempati posisi yang amat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa dan khususnya untuk generasi milenial. Generasi milenial itu sampai ini hidup di mana sampai teknologi sudah semakin canggih dan juga berkembang. Sampai mensikapi teknologi harus dengan bijak. Tidak boleh menggunakan teknologi secara berlebihan, terutama pada jangka waktu yang panjang. Tidak boleh HP-an, itu tidak boleh. Harus bisa mengatur waktu. Wayai sekolah ya sekolah, wayai boleh jodoh, boleh. Wayai sinau. Kemudian pendidikan akhlak tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan selalu berupaya mendidik manusia untuk mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan disertai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, mengapa pendidikan akhlak di era milenial itu sangat penting? Ada yang tahu? Karena agar supaya mereka itu tidak terpengaruh, tidak terbawa arus kepada hal-hal yang negatif. Karena dampak tadi ya, teknologi yang semakin canggih dan berkembang. Sekarang anak-anak mudah mengakses teknologi internet dengan mudah. Salah satu alternatif
yang dapat dilakukan adalah menanamkan pendidikan Islam berupa pendidikan karakter, akhlak, moral, dan etika yang baik kepada generasi milenial, di mana pendidikan Islam dapat ditanamkan ke generasi melalui pendidikan formal, contohnya kayak sekolah gitu. Kalau pendidikan informal itu kayak pondok pesantren. Dan tidak lupa dengan kerjasama keluarga dan masyarakat. Kemudian, lalu apa saja tujuan dari pendidikan akhlak? Tujuannya yang pertama adalah satu, agar menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, agar manusia selalu menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, agar manusia dapat berinteraksi secara baik dengan sesamanya. Kemudian yang keempat adalah agar manusia selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dari beberapa penjabaran di atas mengenai tujuan pendidikan akhlak, dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan akhlak agar manusia berakhlak mulia, mempunyai kebiasaan dan sikap yang baik, dan senantiasa berada di jalan yang benar. Akhlak mulia merupakan tujuan pokok dalam pendidikan akhlak. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu merupakan tujuan utama atau tujuan pokok dalam pendidikan akhlak. Berbicara mengenai era milenial, hidup di mana mereka hidup di zaman digital yang semakin maju dan berkembang, ternyata memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Adapun dampak positif adanya dampak positif era digital antara lain. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam aksesnya. Sekarang sampean adanya internet mudah mengakses apapun di dalamnya. Kemudian tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan dalam proses pekerjaan. Yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, dan diskusi online. Selain dampak positif, era digital juga mempunyai dampak yang negatif. Yang pertama, lebih mengutamakan gadget daripada orang yang di sekitar. Misalnya contoh sampean mempunyai HP, sampean HP yang naik di depan orang yang di sekitar, sampean tidak memperhatikan orang-orang yang di sekeliling sampean, sampean sibuk HP-an, itu merupakan dampak negatif adanya teknologi atau era digital. Kemudian penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan. Yang ketiga, menurunnya moralitas yang disebabkan mudahnya mengakses situs pornografi dan pornografi. Yang keempat, munculnya sikap individualis antisosial. Pada era digital sekarang ini, dengan segala dampak yang terjadi, menjadikan tantangan pendidikan akhlak lebih kompleks, lebih sulit. Metode yang tepat sangat dibutuhkan untuk mendidik akhlak agar di masa depan menjadi manusia yang mempunyai akhlak mulia. Jadi era milenial ini harus dibekali dengan pendidikan akhlak
mulia atau pendidikan akhlak yang baik agar menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang. Lalu bagaimana solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan di era milenial yang semakin canggih dan berkembang? Yakni dengan menggunakan metode yang tepat untuk menghadapi tantangan di era milenial saat ini. Adapun metode pendidikan akhlak yang dapat dilaksanakan oleh orang tua di rumah dan para pendidik di sekolah antaranya: yang pertama, metode keteladanan atau uswatun hasanah. Anak-anak memiliki kecenderungan atau sifat meniru yang sangat besar, maka metode uswatun hasanah atau contoh teladan yang baik dari orang-orang yang dekat dengan anak yang paling tepat. Dalam hal ini, orang yang paling dekat pada anak adalah orang tua di rumah. Karena itu, contoh teladan dari orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan akhlak anak-anak. Kemudian metode yang kedua adalah metode pembiasaan. Sejak kecil anak-anak harus dibiasakan melakukan kegiatan yang baik, dilatih untuk bertingkah laku yang baik, diajari sopan santun dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah metode nasihat atau metode mauidhah hasanah. Jadi ada misalkan anak nakal itu dinasehati, boleh goreng-goreng, komponen nggak boleh marah-marah, harus dinasehati, nggak boleh marah, tapi harus dinasehati. Kemudian metode perhatian. Metode perhatian adalah memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan akhlak. Yang kelima, metode pengawasan. Metode ini digunakan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pendidikan anak perlu adanya perhatian khusus bagi orang tua. Jadi pendidikan akhlak ini perlu menjadi perhatian khusus bagi orang tua, karena baik buruknya perilaku anak itu tergantung orang tua. Ibaratnya anak itu merupakan kertas yang putih, yang mewarnai itu adalah orang tua, baik buruknya itu adalah orang tua yang mewarnai kertas tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang pendidikan akhlak. Perhatikan ya videonya, sampai bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari video ini. Perhatikan. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disebabkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab berburu langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sakit, timbul bercak-cak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia berubah karena mudah hidup memiliki kebutuhan hidup. Uwais adalah berdua dengan ibunya yang umum dan besar. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan selalu menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anak, kembalilah sebentar. Baik ibu, apakah ada yang kamu butuhkan? Anakmu sayang, mungkin ibu sudah aku namakan. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu, Ina. Katakan padaku, apa perbedaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu bisa melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya terus sambil berpikir. Lalu sangat ingin mewujudkan permintaanmu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan cari cara agar
Maka kita yang mulai sampai bagaimana cara Allah membawa Muhammad dan menemukan sedangkan jarak dari Mekah ke Mekah sangat jauh melewati padang pasir yang baru. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak mungkin, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Mereka perhatian setiap hari, bukan berarti yang dipikunya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pembanggaannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Judul walidan ini ya, berbuat baik pada orang tua, termasuk amat yang mulia. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, ya Allah, ampunilah semua dosa ibu. Bagaimana dengan dosamu anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah hidup ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya kan? Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan ia menutup pintu dan mengucapkan salam, keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayang sang ibu yang telah muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali di Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih segera pulang ke Yaman. Beberapa telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari berita. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk Nabi. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Ini sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian
kematian Uwais terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit karena ketaatan pada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menaruh ketaatan kepada mereka. Hikmah apa yang bisa saya ambil dari video tersebut? Pelajaran apa yang bisa saya ambil dari pelajaran tersebut? Dari video tersebut? Pelajaran penting yang bisa diambil Selalu taat dan patuh kepada orang tua dan selalu mendoakan kedua orang tua karena akhlak itu di atas ilmu. Jadi sekarang banyak orang pintar tapi tidak punya akhlak, tidak punya moral. Jadi jangan lupa kepada orang tua karena ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Tak kepingin hidup kita sukses dunia ya, maka jangan lupakan orang tua karena ridhonya Allah terletak pada orang tua, terutama ibu. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan, yang bisa saya sharing ke sampean. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ya, dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.